Kalau dia lebih suka nongkrong di rumah. Misal kita mau nongkrong, ya udah di rumah lu aja Ju. Nggak keluar kita. Ya udah ngobrol aja misalnya di teras ngobrol. Nah kalau mau ngopi ya tinggal bikin atau nggak tinggal pesen gitu. Udah kayak gitu. Nah kalau dia kayak gitu. Itu sekarang. Dulu gue masih kuat di luar. Ternyata nggak kuat. Masuk angin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdullah. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua yang lagi tiduran ini, yang lagi nonton kita, yang udah pada cantik, yang udah pada ganteng, wangi semuanya sehat walafiat. Dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusan-urusan yang positif. Ya, dan pokoknya segala cita-citanya dicapai gitu. Betul. Kembali lagi bersama kita spekulasi yang di sini ada Bung Denny dan saya sendiri, Mas Roju. Oke. Yang di sini kita akan berbicara tentang sesuatu hal yang ingin mengobati rasa luka yang mendalam. Oke. Pakai obat merah kali ya? Iya, sama gincu. Ya, obat merah kan dulu kalau buat koreng tuh biasanya. Iya benar. Luka lah luka. Buat luka di sini kalau baret jatuh dari sepeda tuh biasanya. Oh iya benar. Pakai odol kalau kena kebesut. Oh kena knalpot itu lah. Di sini juga sama buat gas air mata tuh pakai odol. Iya. Sekarang emang orang dikit-dikit healing ya. Dikit-dikit healing karena memang kan banyak masalah Pak. Karena memang sekarang itu ya kita tahu lah ya, misalkan ada tuntutan dari mana-mana, nggak dari kerjaan, nggak dari keluarga, nggak dari kebiasaan, nggak dari tetangga itu ngomongnya tuh pahit loh, pedes loh. Lagi minum kopi berarti. Benar, gitu. Iya benar. Pahit tuh. Ya ada yang bilang juga generasi sekarang tuh ada namanya katanya generasi strawberry. Apa itu? Jadi lucu dong. Manis. Oh yang manis. Jadi sebenarnya katanya generasi strawberry itu adalah generasi yang kreatif, tapi gampang nyerah ketika ada hambatan gitu. Sangat disayangkan katanya ya. Itu generasi strawberry kayak gitu. Makanya mungkin ada depresi dikit, healing gitu. Healing apa segala. Dan sekarang orang healing itu identiknya sama ke Bali ya kan? Jalan-jalan. Iya jalan-jalan. Jalan-jalan ke Bali ke. Jalan sehat bisa nggak? Itu namanya olahraga. Kan jalan-jalan juga dia. Iya, tapi bisa dibilang healing juga sih. Bisa sih. Sebetulnya itu mungkin yang makna yang bergeser ya kan. Healing itu sebenarnya adalah mengobati luka gitu. Iya betul. Bukan jalan-jalan karena ada yang butuh jalan-jalan, ada yang enggak juga gitu. Iya. Nah, beda orang. Beda orang menurut kita harus juga tahu ya diri kita itu sebenarnya kayak gimana. Jadi kalau misalkan kita udah tahu karakter kita kayak gimana, baru kita tahu tuh healing macam apa yang harus kita lakukan. Tuh, kayak gue sebenarnya kalau gue nggak terlalu butuh jalan-jalan gue. Kalau lu nonton lawak juga ada healing menurut gue. Ya mungkin. Nonton bola di rumah, nonton Netflix itu menurut gue udah healing juga gitu. Ya mungkin butuh jalan-jalan tapi nggak sering gitu lah. Ya untuk beberapa waktu aja lah gitu, seminggu sekali lah. Iya, sering ya? Sama aja. Kalau seminggu sekali, sebulan 4 kali lu jalan-jalan. Ngabisinnya gampang banget, nyarinya setengah mampus. Gue ya 2 tahun sekali atau setahun sekali gue nggak ini gitu. Nggak terlalu edik sama yang namanya harus jalan gitu ya? Iya karena menurut gue capek. Enggak, tapi emang ya gue selama hidup gue sama dia ini, dia itu gini modelnya. Contoh kita nongkrong. Kalau dia lebih suka nongkrong di rumah. Misal kita mau nongkrong, ya udah di rumah lu aja Ju. Nggak keluar kita. Ya udah ngobrol aja misalnya di teras ngobrol. Nah kalau mau ngopi ya tinggal bikin atau nggak tinggal pesen gitu. Udah kayak gitu. Nah kalau dia kayak gitu. Itu sekarang. Dulu gue masih kuat di luar. Ternyata nggak kuat. Masuk angin Pak. Ya fisik. Jadi kalau udah malam nih jam 12, jam setengah 1 tuh kalau di rumah masih kuat gue ngobrol. Kalau di luar kayak udah nggak enak gitu badan. Iya, udah gak enak ya. Onderdilnya udah tepok. Dulu gue masih kuat waktu masih kuliah. Masih kuat. Gila, kuliah sama sekarang beda cuman 4 tahun, Ji. Gampang aja. Kan udah lumayan lama kan. Ya Allah, tepok banget badan. Gitu. Badan lu tebeg lu. Itu rahasia gue bagikan tuh.
Tapi emang ya, jadi memang orang-orang itu dalam menyikapi healing ya, itu memang banyak modelnya. Iya betul. Banyak model ya. Ada yang tadi Pak Denny bilang dia cukup kayak nonton Netflix, nonton bola, nonton lawak, udah cukup itu healing. Ya kan, kalau misalkan gue lagi boring apa segala macam, dia cukup. Ada juga yang memang harus dia itu pergi. Iya. Dan nggak selamanya itu tempat yang dituju, misalkan tadi lu sebut Bali gitu. Iya. Enggak harus Bali juga. Bisa juga ke Lubang Buaya. Bener. Atau ke Ragunan bisa juga. Ada yang ke mall. Ada juga ada. Ada yang ke mall, ada yang memang dia itu mencari udara yang sehat, kayak misalkan udara pagi. Iya betul, ada juga. Karena ada juga orang yang emang di rumah baunya sumpek aja. Padahal meskipun nggak ngapa-ngapain dia lagi free juga. Ada juga tuh kayak gitu kan. Ada. Jadi harus keluar segala Tapi gue macam. pernah kayak gitu tau. Jadi kayak gue ngerasa kayak gue diem aja salah gitu. Maksudnya kayak aduh ngapain, gue harus apa ini, gue harus Joget mungkin. enggak. Joget itu mempermalukan diri ya. Soalnya kayak gue di kamar ya kan, lagi diem, tiba-tiba joget, emak gue masuk, bang, ngapain? Ya, masa gue bilang kagak lagi live TikTok, enggak juga lah. Lu like banget kayak gitu ya. Enggak lah. Jadi aneh. Iya, Ini mah galau ya. Iya, ya galau. Oh iya galau. Kalau gini kan ngobrol. Galau ya, gue udah paham. Oke. Tapi jangan kayak gini lah, kesini lah. Iya. Gitu. Oke. Tapi kalau gue pernah baca juga, denger tuh dari video ada seorang psikolog ngomong sebenarnya healing itu adalah lu masuk ke dalam diri lu, terkoneksi dalam diri dan lu mencari sebenarnya kenapa lu harus move on dari masalah ini. Jadi nggak mesti jalan-jalan, tapi self healing tuh menyembuhkan luka kan intinya. Iya betul. Jadi lu masuk ke dalam diri lu, merenung lah mungkin bisa dibilang atau meditasi. Sebenarnya gue kenapa gitu dan gue harus gimana kayak gitu sebetulnya. Iya itu gue setuju banget karena kita itu di dalam healing ya, di dalam healing itu kita harus self compassion. Self compassion itu mencari tahu diri kita ada apa sebenarnya. Ah betul itu juga. Iya kan Iya. lebih kayak mengenal diri kan. Gini deh, salah satu contoh ya, ketika ini boleh dicoba buat teman-teman semua. Coba gue kasih waktu nih ya, 5 detik. Sebutin 3 orang yang kalian cintai. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba lu perhatiin. Lu udah nyebutin belum orang yang lu cintai 3? Misalkan si A, si B, si C gitu. Udah. Oke. Udah kan ya? Di situ ada nggak nama lu? Ya biasanya nggak ada. Nah, berarti kalian belum sayang sama diri kalian sendiri. Artinya kalian itu berarti lupa sama diri kalian. Gitu. Kita lupa karena kita lupa loh sumpah kayak Gue siapa gitu. bukan itu namanya manusia. Yang lupa. Nangis gue ngomong. Lupa kan. Capek banget. Ini gue harus healing nih kalau sama dia nih. Abis kayak gini gue biasa harus pergi jauh gitu. Oke. Biar hilang gitu. Ya beda. Nah itu kita tuh harus mengenal diri kita dan kita tuh harus ngobrol sama diri kita tuh, introspeksi, meditasi yang tadi dibilang. Gue sering ngobrol sama diri gue. Iya emang, cuman kalau misalkan lagi kayak nyari jalan, misalnya belok kanan atau belok kiri ya, belok kiri, tapi nanti macet, nah gitu. Jadi itu kan berarti gue ngobrol. Apa ngodir. Self healing dong. Self healing itu yang self healing. Kadang gue curhat sendiri. Iya, tapi lu pernah begitu Ji? Kayaknya pernah deh. Kalau gue, ya jujur ya gue pernah. Enggak kayak misalnya gini, gue harusnya gue tadi nggak gini, terus gue jawab lagi, iya bang lo harusnya tadi begini gitu. Iya gue juga kayak gitu. Orang gue. Iya gue pernah. Lu ngomong sama QB ya? Kadang gue harus bikin jadi gue 10 orang. Sekali bunsin gitu. Nanggepin lagi. Jadi coba voting. Jadi kayak lagi rapat RT gue. Wah, enak banget ya rapat RT. Lu semua RT-nya. Iya. Tapi gue pernah baca juga kayak sebenarnya orang itu untuk problem solvingnya tuh ada 2 macam. Apa yang pertama? Yang pertama emotion self coping gitu kalau nggak salah. Jadi dengan mengalihkan emosi lu gitu. Jadi misalnya lu stres di kuliah lah, misalnya lagi kuliah nih banyak tugas stres gitu. Ya lu nongkrong sama temen atau lu misalnya tadi nonton atau apa. Nah mungkin healing itu emotion self coping ini. Iya. Jadi mengalihkan sementara. Bener. Tapi masalahnya kan nggak selesai. Masalahnya nggak selesai. Iya. Jadi ada 2 yang satu lagi problem coping. Jadi maksudnya segera menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi bukan cuma emosinya. Emang bener sih ketika lu lagi stres atau ada masalah, emang butuh tenang dulu sih pikiran kan. Yes. Nah, itu pernah sempat kita bahas kok ya di inian di ini kalau nggak salah yang
Spekulasi di Ramadan ya? Iya, speaker kalau nggak salah di Iya speaker kan? deh. Iya, bisa tonton juga nih teman-teman. Jadi emang kita harus tenang dulu. Tapi bukan cuma itu maksud gua. Lu itu nggak selesai masalahnya gitu. Iya, tenang doang dibiarin aja ya sama Iya, dia bohong. maksud gue lu tenang sekarang tapi besok begitu lagi. Ya. Makanya yang kedua penting juga tuh yang dari problemnya. Coping. Iya, nyelesain problemnya langsung gitu. Iya, benar. Ya misalnya lu lagi stres dengan kerjaan, ya selesain kerjaannya gitu. Ya berusaha dan belajar untuk itu, nanti lama-lama bisa kebiasa kan. Dengan dalam arti nggak terus lari gitu loh. Bener. Nah itu yang buruknya itu, salah satu buruknya itu lari dari masalah itu menurut gue buruk ya, karena itu bukan menyelesaikan masalah tapi lari dari masalah. Iya. Tapi yang gue tangkap dari Pak Denny ini, gue setuju banget karena gimana ya? Gua lagi ada di dalam satu masalah, contoh masalah kuliah. Saat itu mungkin karena emosional gua, tingkat stres gua lagi tinggi, makanya gue di situ mengurangi tingkat stres dan emosi gua dengan cara tadi emotional coping ya. Iya. Nah itu kalau gua artiin sebagai pelarian lah. Gue ngartiin itu pelarian lah. Misalkan gue bisa main biliar dulu sama temen-temen gue, jadinya gue bisa happy, atau nggak nongkrong dulu ngobrolin masalah ya kehidupan masa lalu kita gitu sama temen-temen nih kan. Biasanya Bisa ngomongin masalah negara sih. Waduh, berat ya. Itu makin pusing gue, gak bisa healing gue. Itu berat banget itu, bahaya. berat. Nah, ketika gue udah ngerasa gue udah, wah bisa nih gue lanjutin. Nah tadi yang kata gue bilang ada di speaker, kadang itu Allah menunjukkan sendiri. Lu kan belum coba cara ini, Ju. Nah, Iya, gitu. makanya berserah dulu. Coba dah lu cara ini dulu nih. Nanti bisa deh. Jadi kayak kita tuh karena kita udah tenang, kita bisa lebih jernih dalam berpikir. Iya, betul. Tapi bukan berarti cuman emotional focus coping doang. Iya. Tapi harus ada problem focus coping solvingnya juga. Iya, Betul. jadi bukan berarti lu mengalihkan doang terbalik lagi gitu. Iya, makanya kan tadi yang lu bilang gue setuju banget karena kita harus tenang dulu, Pak. Nah, ketika tenang itu kita bisa berpikir jernih, di situ bisa solving problemnya. Kan kemarin yang kita juga pernah bahas kalau manusia lebih gampang depresi karena hidupnya indoor ya kan. Emang itu juga penting juga tuh mungkin kadang-kadang, tapi mungkin harus kita ngelihat kalau masalah keuangan lu lagi nggak memadai ya jangan pergi dulu. Iya, mending nonton lawak iya, yang ada abis lu jalan-jalan makin pusing. Iya, duit habis, masalah nggak kelar, belum udah lah. pinjol, belum kebayar. Aduh, jangan. Iya kan maksudnya bisa jadi kayak gitu. Jadi kita lu yang tahu keadaan lu sendiri gitu. Apakah lu harus gimana ya, kalau lu mau sekalian healing kemana. Kalau emang duitnya ada ya dan waktunya ada nggak apa-apa. Fadl masykur. Silakan gitu. Cuma kan masalahnya kalau lagi nggak ada nih, lu maksain. iya repot gitu. Iya, bahaya, apalagi yang tadi dia bilang ini pas banget nih, healing pakai ngutang kan. Waduh. Benar. Udah healingnya pusing nggak ada duit, terus habis itu pulang mikirin utang juga. Iya kan. Karena gue pernah baca ada tuh yang hadis katanya ya, yang salah satu ya Jelina ya Jelina al-Basor gitu. Yang pertama an-nadharu ilal khudroh, yang kedua wa ilal ma'il jari, yang ketiga wa ilal wajilasan. Ya ada 3 cara untuk pandangan lebih terang gitu. Iya. Yang pertama ngelihat ke objek yang hijau-hijau, mungkin alam. Terus segala. Yang kedua air yang mengalir. Masya Allah. Terus yang ketiga wajah yang baik, mungkin orang-orang yang vibes-nya bagus sekali kan gitu. Yang dimana mungkin ya, kalau menurut gua wajah-wajah yang baik itu ketika kita ngeliat dia kita ingat Allah. Iya, itu juga. Kalau gua kayak itu juga gitu. termasuk. Kalau lu misalkan terpesona sama ketampanan atau kecantikannya, ya fadol nggak apa-apa. Iya. Tapi yang tadi objek hijau mungkin bisa lihat bungkus mie soto. Enggak, beda. Pak, beda. Hijau. Beda. Tapi hijau kan? Iya, hijau. Paham maksud gua. Hijau itu dari jenis tumbuhan, Pak. Nah, ini tumbuhan nggak hijau nih? Terus aja nih bahas tumbuhan. No, ini gini warna hijau nih. Emang gue seger. Maksud gue bungkus mie soto kan hijau. Iya, paham. Nggak semua hijau, Bapak Denny Ramadan Saputra. Teman-teman paham lah maksudnya. Alam gitu, karena kemarin kita udah bahas juga kan kayak gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya emang untuk lu bisa apa ya istilahnya, bisa ngobatin. Cuman permasalahan orang kadang-kadang misalnya dia lagi stres terus dia healing, balik lagi harusnya kan fit lagi nih. Gua kerja atau gua baterainya udah full lah, makin seneng gitu. Kebanyakan orang kejebak di healing jadi males ngelakuin rutinitasnya lagi gitu. Karena udah keenakan di healing. Iya, ada beberapa mungkin yang kayak gitu. Padahal kan
esensinya lu healing supaya lu ngecas lagi kan. Lu besok beraktivitas dengan lebih baik gitu. Iya, betul. Harusnya gitu maksudnya. Iya, makanya kalau misalkan emang kita harus kenal dulu sama diri kita. Kita harus kenal dulu sama diri. Mungkin juga ada sebagian orang yang healingnya itu nulis buku. Bisa. Ya mungkin gitu nggak tahu kan. Makanya kita harus kenal dulu diri kita. Yang tadi gue bilang, coba deh lu tes. Iya, dan ketika lu habis kenal diri lu, maksudnya lu masalah lu apa dan apa yang harus lu lakuin, lu juga bisa cerita ke temen lu yang atau yang bisa. Orang yang lu percaya gitu kan. Iya, benar. Siapapun itu, ke kita janganlah repot soalnya. Ada bayarannya. Iya, kalau misalnya nggak bisa cerita bisa ditulis juga tuh di komen. Iya boleh atau lu bikin story IG juga nggak apa-apa. Iya Mas Dedi tolong aku gitu. Oke. Ya kan kadang-kadang orang di sosial media kan apa? Iya, bisa mengeluarkannya kadang di sosial media kayak misalkan kita nggak bisa teriak di dunia nyata gitu. Gitu. Iya. Cuman kita kadang ada beberapa orang mungkin yang introvert ya. Iya, bisa bikin story hordeng pagi-pagi terus ada lagu galau gitu. Atau enggak headset di bawahnya ada buku kan terus ada kayak lirik gitu. Oh iya, atau enggak yang kameranya dimatiin hitam tuh. Iya, hitam. Terus dia setel lagu di laptop. Iya. Udah. Kayak gitu biasanya. Ya gitu dah. Biasanya gitu. Terus orang harus paham yang bisa cowoknya atau siapa harus gitu. Peka gitu. Iya. Ini kita bahas hubungan ya? Ya kan healing tadi. Oh iya. Gitu juga. Healing kita gini. Kan siapa tahu ada yang masalahnya dengan pasangannya kan bisa juga mungkin dia mau healing atau apa gitu. Benar. Tapi harus diselesain juga masalahnya gitu. Betul, memang harus diselesain. Ya, ini jangan lari lah. Betul. Ini sing full senyum kan ada lagu tuh. Sing full senyum saya. Sing full senyum saya. Balik terus nih. Sing full senyum. Oke ujungnya ayo kita healing. Ya itu doang. Lu mau ngambil itunya. Kayak gitu dari gua enggak apa. Cuma liriknya sing full senyum sayang. Gua enggak apa. Gitu loh. Gua enggak apa gitu. Kita panggilkan. Kenapa? Ada dia emang lagi panggung gembira. Ya teman-teman kalau mau healing nggak apa-apa, tapi lu harus lihat diri lu dulu. Apakah emang lagi memungkinkan apa enggak gitu. Dan apakah ketika lu healing itu bisa menghilangkan luka dalam diri lu. Karena sejatinya belum tentu lu butuh juga jalan-jalan gitu. Jadi cuma butuh meditasi atau tadi nonton film atau nonton lawak juga bisa gitu kan. Betul. Kayak gitu-gitu. Jadi belum tentu atau lu mungkin curhat sama temen lu udah cukup atau bisa. apa gitu kan. Bisa. Jadi setiap orang masalahnya beda-beda dan cara penyelesaiannya juga beda-beda gitu. Cara healingnya juga beda-beda. Jadi gue juga nggak bisa bilang jangan healing karena setiap orang beda-beda kan. Mungkin lu butuhnya itu gitu kan. Dan ada juga yang nggak butuh jadi beda-beda. Jadi lu harus yang penting kenal diri sendiri dulu kan. Iya, kenal diri sendiri, tahu kadar emosional diri sendirinya seperti apa, tahu keadaan dirinya, udah kenal, udah tahu, udah semuanya udah paham, cari jalannya. Healingnya tuh mau yang kayak gimana, terus baru dilakukan. Tapi jangan lupa kita harus problem solving setelah healing. Betul. Jadi harus yang namanya masalah ya lu hadapin gitu. Jangan dibiarinin kan kayak. Biarinin. Dibiarkan kan bisa ya. Lebih bagus. Dibiarinin. Itu bahasa Indonesia lu. Ini konten ini. Oke, dibiarkan. Oke. Mungkin cukup sekian teman-teman di episode kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, share, komennya juga kalau teman-teman punya insight lain atau punya apa ya? Masukan atau pendapat lain boleh. Atau ada pengalaman yang healing ternyata malah makin hancur. Boleh juga. Iya. Atau misalnya healing tapi ketemu jodoh juga. Bisa ada juga kan? Itu baru sing full senyum itu. Ada juga mungkin. Bapak mau ya? Mau. Udah berarti mau. Ya ada yang mau diajak kali ini. Iya. Ya, terima kasih buat semuanya yang udah nonton dan kita berjumpa lagi di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.